Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Alifin Ramadika dan di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem gustatory atau sistem pengecapan. Sistem dari gustatory ini ada yang sama pada sistem gustatory dan pada sistem olfaktory, yaitu sama-sama merasakan stimulus secara kimia atau chemical sense. Nah, sistem gustatory ini adalah sistem pengecapan atau rasa, taste. Dan reseptor yang pada di sistem gustatory ini adalah dinamakan taste buds yang berada di dalam papila permukaan lidah. Kategori rasa yang bisa dirasakan oleh sistem gustatory ini adalah asin, asam, manis, dan pahit. Nah, tubuh dari lidah sendiri atau gustatory sendiri yaitu yang pertama papila, yaitu sebagai pengidentifikasi rasa yang berbeda dari makanan. Selanjutnya ada papila. Dalam papila itu ada papila filiform. Papila ini memiliki bentuk kerucut yang banyak dijumpai di lidah. Kedua, papila polyoid. Ciri dari papila ini berkerumun dan menjadi dua kelompok, banyak dijumpai di tepi lidah. Terus kemudian ada papila fungiform. Papila ini memiliki keterlibatan dengan sensasi rasa makanan dan minuman. Rasa yang ditanggapi oleh bagian papila ini adalah rasa asam maupun asam manis. Kita papila circumvallata. Pada masing-masing papila circumvallata terdapat beberapa ribu selera rasa bentuk V dan berada di bagian belakang lidah. Kemudian ada amandel, yaitu fungsi amandel adalah sebagai benteng pertama dalam pertahanan tubuh manusia, sehingga berhubungan langsung dengan kekebalan tubuh manusia. Selanjutnya adenoid. Adenoid merupakan bagian dari lidah yang memiliki fungsi untuk memerangi infeksi, sehingga jika ada kuman dan bakteri yang dicap oleh lidah, adenoid inilah yang bertugas untuk memerangi kuman dan bakteri tersebut. Selanjutnya ada akar lidah. Akar lidah berfungsi sebagai penggerak lidah, sebab tanpa akar, lidah tidak bisa bergerak ke sana dan kemari. Kemudian lidah bagian atas. Fungsi dari lidah bagian atas ini adalah untuk mengecap rasa, sebab permukaan atas lidah akan bersentuhan langsung dengan makanan atau minuman yang masuk dalam mulut manusia. Kemudian ada otot lidah. Otot lidah bagi menjadi dua, yaitu otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Untuk otot intrinsik berfungsi dalam mengubah bentuk lidah dalam sementara, dan untuk otot ekstrinsik berfungsi berupa pengubahan posisi lidah, misalnya dari posisi menjulur menjadi posisi terlipat. Fungsi lidah dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu untuk mengecap rasa. Jadi fungsi lidah yang pertama ini untuk mengecap rasa, sensor atau syaraf pada lidah. Sensor atau syaraf pada lidah akan mendeteksi rasa makanan dan minuman yang masuk ke dalam mulut. Yang kedua yaitu mencerna makanan. Lidah memiliki sebuah enzim yang disebut dengan enzim lipase, yaitu enzim yang membantu pemecahan makanan yang ditelan oleh mulut. Yang ketiga yaitu sebagai alat untuk berbicara. Pengucapan huruf-huruf tertentu membutuhkan lidah untuk pengucapannya. Lidah juga sebagai pengatur bagi pita suara untuk bisa menghasilkan suara selera dengan yang diharapkan oleh mulut. Yang keempat yaitu mengatur letak makanan. Lidah juga bisa mengubah posisi makanan yang dikunyah, misalnya memindahkan makanan dari posisi kiri menjadi ke posisi yang kanan. Yang kelima yaitu membantu menelan. Saat kita mengunyah, lidah akan mendorong makanan yang dikunyah masuk dalam mulut. Jika tidak memiliki lidah, makanan itu akan tetap berada di rongga mulut tanpa bisa masuk dalam tenggorokan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme cara kerja dari sistem gustatory ini. Jadi makanan masuk ke mulut atau stimulus yang bercampur dengan air liur, kemudian diterima oleh reseptor gustatory atau taste bud dalam papila. Reseptor ini membawa neuron ke tiga bagian. Yang pertama ke saraf kranial wajah, ke saraf glosofaringeal, dan ke saraf vagus. Serabut saraf berkumpul di solitary nucleus dari medula, kemudian bersinapsis dengan neuron-neuron lainnya.
Selanjutnya berproyeksi ke nucleus posterior ventral thalamus, dan pada akhirnya akson dari nucleus posterior berproyeksi ke cortex gustatory primer yang letaknya di daerah wajah homunculus somatosensori di bibir superior visula lateral, dan cortex gustatory sekunder yang berada di dalam visura lateral. Nah, berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi kemampuan untuk mengecap seseorang. Yang pertama, faktor individual. Misalnya kepekaan lidah menjadi berkurang ketika seorang sakit. Jadi orang akan berkurang cara mengecap secara menerima stimulus dari tes bud ini akan berkurang ketika orang itu sedang sakit. Yang kedua, nilai ambang. Jadi nilai ambang itu misalnya jika seseorang sudah biasa makan yang manis, maka nilai ambangnya lebih tinggi daripada yang tidak biasa makan manis. Itu. Yang ketiga adalah konsentrasi. Memakan satu jenis makanan dengan porsi lebih, misalnya garam, akan mengurangi kepekaan lidah orang tersebut. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang sistem gustatory ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.